Kembali lagi bersama Yesus Kuatku, yang sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan selalu memberikan kita jalan keluar. Puji Tuhan, sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini lagi Tuhan. Kalau firman Tuhan yang akan kami dengar, biarlah itu menjadikan kami kuat, menjadikan kami orang atau manusia yang semakin hari semakin mendekatkan diri kepadamu Tuhan dan menjauhkan segala hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa yang baik, berkatilah firman Tuhan yang akan diberitakan. Kami bersyukur, kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini diberi judul yaitu bebas atau merdeka. Kita baca firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 34 sampai 36. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Puji Tuhan. Nah, kata bebas ini berarti suatu yang lepas sama sekali atau tidak terhalang, tidak terganggu sehingga dapat bergerak, dapat berbicara, dapat berbuat sesuatu dengan leluasa. Dan kalau kata merdeka ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Nah, bebas atau merdeka ini sebenarnya kurang lebih memiliki arti yang sama ya. Namun setiap orang yang merdeka dalam konteks ayat ini adalah bukan orang yang tidak memiliki batas dalam kehidupan mereka. Dikutip dari website Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bahwa pasca kemerdekaan Republik Indonesia diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi tampak tidak bisa ditawar-tawar lagi dan harus segera diformulasikan. Sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Tatkala Undang-Undang 1945 berhasil diresmikan menjadi konstitusi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, adapun diakuinya sebuah negara disandarkan pada dua unsur, yaitu pertama unsur deklaratif atau adanya pengakuan dari negara lain. Yang kedua adalah unsur konstitutif atau adanya rakyat, adanya wilayah dan pemerintahan yang berdaulat, memiliki kekuasaan yang tertinggi atau suatu pemerintahan negara dalam suatu daerah. Nah, konstitusi ini sendiri memiliki arti yaitu salah satu norma hukum di bawah dasar negara atau hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan hukum yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Nah, sebenarnya apa sih isinya dari sebuah konstitusi ini? Secara umum ada dua konstitusi. Yang pertama yang tertulis, yang kedua yang tidak tertulis. Yang tertulis itu contohnya seperti Undang-Undang Dasar. Yang tidak tertulis yaitu ada beberapa negara juga yang tidak memiliki konstitusi yang tidak tertulis. Yaitu contohnya memakai adat kebiasaan mereka. Nah, namun kedua konstitusi ini memiliki sebuah peraturan di dalam negara mereka pastinya. Begitupun seorang yang dianggap sudah merdeka dari perhambaan akan dosa tidak lagi sembarangan dalam kehidupannya. Ada ketentuan yang harus dipatuhi dalam seseorang.
Kalau kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 katakan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Di balik kata tetap itu ada kata tinggal, itu ada kata bertahan, ada kata bersabar. Ada penderitaan, ada godaan yang selalu akan mengganggu supaya kita tidak percaya lagi pada firman Tuhan, supaya kita tidak lagi hidup di dalam kemerdekaan. Iblis maunya kita selalu berada di dalam dosa terus menerus. Mungkin pada saat kita menghadapi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah bebas dari perhambaan akan dosa, mungkin kita akan dikucilkan, mungkin juga kita akan dijauhi oleh orang banyak, dibenci, dianggap aneh atau ketinggalan zaman karena kita tidak melakukan sesuatu yang seperti mereka lakukan. Atau mungkin saat ini kita menghadapi suatu penderitaan yang membuat kita benar-benar tidak atau terhalangi hidup kita dalam kehidupan kita melawan dosa. Mungkin ada penderitaan, ada sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh, harus membayar kontrakan, kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Atau ada begitu banyak yang diperhadapkan oleh anak-anak Tuhan. Tetapi ingat, kemerdekaan yang kita sudah dapati dari Tuhan bukan berarti kita hidup seenaknya, sebebas-bebasnya. Tapi ada suatu peraturan yang harus kita lakukan. Di situ tadi kita sudah dengar firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Di situ ada kata firman-Ku. Biarlah firman itu yang menjadi tuntunan bagi kita, yang menjadi pelita dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita setelah kita mencapai kemerdekaan itu. Ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan Ayub kalau kita mengetahui keberadaannya. Dia harus kehilangan anaknya, dia harus kehilangan hartanya, dia harus dikecewakan oleh istrinya, oleh teman-temannya. Tetapi Ayub di situ bertahan dalam penderitaannya karena Ayub tahu rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupannya. Puji Tuhan. Orang merdeka bukan berarti bebas melakukan apa saja, tetapi harus ada aturan. Apa yang kita hadapi sekarang bukan suatu alasan untuk kita tidak dapat bertahan. Ibrani 10 kita baca ayat yang ke-32. "Ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upaya yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh kehidupan. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, biarlah setiap kita boleh mengerti dan mempergunakan kemerdekaan ini dengan takut akan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan yang berbicara terus lebih lagi dalam kehidupan umat-Mu, bahkan semua yang menyaksikan tayangan ini, Tuhan yang memberkati mereka.
Tuhan yang memberikan kekuatan, pertolongan Tuhan untuk menjalankan kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Engkau yang memberkati juga pekerjaan, mata pencarian, usaha, apapun yang mereka lakukan dalam sekolah, studi mereka, Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau meneruskan kehidupan kami bersama dengan Engkau. Dan bahkan sepanjang hari ini kami rindu Tuhan terus bekerja dalam kehidupan setiap umat-Mu. Kami bersyukur, kami alaskan doain dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bersama Yesus aku kuat.